ketika Mbak Kartika ini mau menutup pintu jendela kurang lebih jam 9 malam, Mbak Kartika ini entah ilusi atau apa, itu melihat bayangan sekelebat hitam di bawah pohon kepoh itu tadi. Baru mau masuk membuka pintu ke dalam rumah, di belakangnya ini ada suara, seperti suara erangan tetapi samar-samar, seperti desisan angin hanya Kemudian selimut pun dibuka, diintip, dan sosok hitam itu tadi sudah tidak ada. Tetapi dari pojok matanya sambil mengintip itu, Mbak Kartika ini melihat sosok-sosok segala macam ini banyak sekali di rumahnya. Ada yang berbentuk seperti pocong, ada yang anak kecil ini di pojokan ini kepalanya gundul sedang bermain, dan masih banyak lagi. Jadi malam itu betul-betul seperti neraka di dalam rumahnya Mbak Kartika. Sampai menjelang pagi, Mbak Kartika tidak bisa tidur. Singgah, singgah, kalau singgah, tansuk minggah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur-sedulur TV Horor Sabtu semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan sebuah kisah horor yang dikirim oleh sedulur TV Horor dari Jakarta. Lah, sedulur kita ini bernama Mbak Kartika. Sebelum kisah ini kita mulai, TV Horor 1 mengucapkan terima kasih kepada sedulur-sedulur semua yang sudah klik video ini dan sudah support sampai jauh ini dengan subscribe, like, share maupun komen. Dan mudah-mudahan sedulur-sedulur semua diberi kesehatan, kelancaran rezeki, dan keberkahan dalam segala aktivitas panjenengan semuanya. Mudah-mudahan diberi ketentraman dan kebahagiaan lahir dan batin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Monggo langsung saja kita simak kisahnya, masih tetap di TV Horor 1. Saat masih kecil, Mbak Kartika ini adalah kesayangan daripada neneknya. Karena dari kecil Mbak Kartika ini orang tuanya sudah meninggal. Jadi bisa dibilang Mbak Kartika ini adalah anak yatim piatu. Sehingga neneknya lah yang mengasuh Mbak Kartika dari kecil sampai dewasa. Di antara cucu-cucu neneknya ini, meskipun cucunya itu banyak, namun Mbak Kartika ini adalah cucu paling disayangi oleh neneknya. Sampai suatu saat Mbak Kartika ini diajak jalan-jalan sama neneknya. Jadi kemanapun neneknya ini pergi, Mbak Kartika waktu masih kecil ini selalu diajak kemanapun oleh neneknya. Jadi tidak selalu ada waktu untuk tidak dekat dengan neneknya. Saking sayangnya si nenek ini kepada Mbak Kartika. Akhirnya waktu terus berjalan, Mbak Kartika pun menginjak dewasa, dan pada usia 19 tahun ini Mbak Kartika pun menikah dengan orang Jakarta. Namun pernikahannya ini tidak berlangsung lama. Setelah 3 tahun pernikahannya dengan suaminya,
suaminya pun meninggal dalam sebuah kecelakaan. Sehingga bisa dibilang Mbak Kartika ini adalah seorang janda belum mempunyai anak. Waktu pun terus berjalan. Dan akhirnya di usia pernikahan 1 tahun dengan suaminya, ini neneknya pun meninggal dunia. Sehingga di Jakarta Mbak Kartika pun hidup sendirian. Karena Mbak Kartika ini adalah anak tunggal. Sementara cucu-cucu neneknya ini berada di lain tempat. Jadi Mbak Kartika ini hanya tinggal sendirian dan ngontrak di sebuah kontrakan yang sederhana, yang kecil. Dan keseharian setelah neneknya meninggal dan suaminya juga sudah meninggal, ini Mbak Kartika bekerja sebagai seorang karyawan di sebuah rumah makan. Bisa dibilang seperti rumah makan yang sederhana, masih di wilayah Jakarta. Singkat cerita, ketika Mbak Kartika ini berumur 28 tahun, Mbak Kartika ini ketemu dengan seorang duda, juga belum mempunyai anak. Sebut saja namanya ini Mas Rois. Jadi Mas Rois ini adalah pelanggan tetap di rumah makan yang biasa Mbak Kartika bekerja di situ. Pekerjaan daripada Mas Rois ini hanyalah sebagai seorang tukang bangunan. Bisa dibilang kerjanya di proyek tetapi sebagai tukang. Dari beberapa pertemuan dengan Mbak Kartika ini, keduanya akhirnya saling jatuh cinta. Dan Mas Rois akhirnya memutuskan untuk melamar Mbak Kartika. Waktu itu Mbak Kartika ini tidak langsung setuju, tetapi ditunda beberapa tahun untuk memantapkan hatinya. Akhirnya Mas Rois dan Mbak Kartika pun sepakat untuk menikah. Akhirnya lamaran daripada Mas Rois ini diterima oleh Mbak Kartika. Sebelum menikah, mereka sepakat nanti kalau sudah menikah, maka Mbak Kartika akan diboyong oleh suaminya, yaitu Mas Rois, berada di kampung. Jadi hidupnya Mas Rois ini di kampung, di desa, di wilayah Jawa Tengah. Karena apa? Karena di Jakarta Mbak Kartika ini belum mempunyai rumah, hanya kontrakan. Maka setelah menikah mereka sepakat nanti akan hidup di kampung, hidup di desa. Akhirnya setelah pernikahan, mereka berdua pun berangkat pergi ke kampung, ke desanya Mas Rois. Dan kebetulan memang Mas Rois ini sudah punya rumah, meskipun rumahnya sangat sederhana. Rumahnya berada di kampung paling pinggiran. Rumahnya masih terbuat dari kayu, jadi dinding-dindingnya ini masih terbuat dari kayu, sementara atapnya ini sudah genteng, tetapi untuk lantainya masih terbuat dari tanah. Sebenarnya Mbak Kartika ini memang belum terbiasa di desa, jadi ya masih kaku, masih kaget melihat suasana di kampung yang sepi. Karena kehidupan Mbak Kartika dari kecil itu memang di tempat ramai. Di Jakarta ini kan kota yang ramai. Maka ketika sudah berada di desa, Mbak Kartika ini merasa sepi sekali. Apalagi rumah suaminya ini berada di pinggiran kampung. Setelah sampai di kampung, Mbak Kartika ini memandangi sekitar rumahnya Mas Rois. Betul-betul sepi keadaan waktu itu. Dan yang diingat Mbak Kartika, di sebelah rumah suaminya ini ada pohon besar. Pohon kalau di desa itu namanya pohon kepoh, tetapi besarnya luar biasa. Ini berada di wates atau di pinggiran rumah suaminya. Karena tanah sebelahnya itu
sudah tanah milik orang lain. Jadi pohon kepoh ini sebenarnya adalah milik Pak Amin. Pak Amin ini tinggalnya berada di samping desa atau di sebelah desanya Pak Rois. Sebenarnya Mbak Kartika ini tidak masalah dengan keadaan rumahnya suaminya atau Mas Rois ini, sebenarnya tidak masalah. Dengan kehidupan yang sederhana pun Mbak Kartika ini sebenarnya juga tidak masalah. Tetapi memang ada satu hal yang membuat Mbak Kartika ini tidak begitu nyaman. Karena apa? Ya lokasi rumah itu tadi yang betul-betul berada di pelosok kampung. Jadi otomatis harus adaptasi. Pada suatu malam, Mbak Kartika ini pun ngomong sama suaminya, yaitu Mas Rois. Mas, ini di dekat rumah kita kok ada pohon besarnya segitu. Apalagi ini kan sudah mau musim penghujan toh Mas. Seumpama nanti ada dahan atau ranting yang tumbang dan mengenai rumah kita, nanti kan bahaya toh Mas. Sebaiknya nanti panjenengan ngomong saja Mas sama yang punya pohon ini untuk ditebang. Nah, Mbak Kartika ngomong begitu sama suaminya. Dan suaminya pun mengiyakan. Karena memang suaminya ini sudah pernah dikasih tahu sama Pak Amin yang punya pohon besar itu, bahwa sebentar lagi memang pohon itu akan ditebang. Karena memang takutnya pas musim penghujan nanti pohon itu dahannya ada yang patah atau gimana mengenai rumahnya Mas Rois ini kan juga tidak enak. Selama tinggal di rumahnya Mas Rois ini di kampung ini, Mbak Kartika kehidupannya pun berjalan wajar-wajar saja, tidak ada masalah. Lambat laun Mbak Kartika sudah mulai adaptasi dengan keadaan yang sunyi, yang sepi di pinggiran kampung itu. Setelah kurang lebih 1 bulan tinggal di situ, akhirnya suaminya yaitu Mas Rois pun pamit. Karena kalau nanti kelamaan nganggur di desa kan juga tidak enak. Lah suaminya ini pun pamit kepada istrinya, kepada Mbak Kartika untuk kerja di Semarang. Karena bosnya sudah telepon kalau ada pekerjaan proyek di Semarang. Nah biasanya ketika menangani proyek semacam itu, Mas Rois ini jarang pulang, paling 2 minggu sekali atau kadang 1 bulan sekali baru pulang. Padahal ini memang temanten baru, tapi bagaimana lagi keadaan dan kondisi memang sudah tidak memungkinkan. Kalau nanti nganggur terus di desa, nanti kehidupannya otomatis akan berantakan, ekonomi juga tidak bisa terpenuhi. Maka mau tidak mau Mbak Kartika pun menyetujui suaminya untuk pergi bekerja di Semarang. Setelah suaminya berangkat bekerja ke Semarang, otomatis Mbak Kartika ini tinggal sendirian di rumah tersebut. Suasana sepi dan hanya dia seorang diri di situ. Takut nggak takut, tetapi harus berani. Karena memang keadaannya memang harus begitu. Nah, ketika tinggal sendiri di rumah tersebut itulah pada suatu malam tiba-tiba ini turun hujan. Ketika Mbak Kartika ini mau menutup pintu jendela kurang lebih jam 9 malam, ini Mbak Kartika sempat memandangi pohon besar, pohon kepoh yang ada di sebelah rumahnya. Tidak tahu kenapa Mbak Kartika ini entah ilusi atau apa, itu melihat bayangan sekelebat hitam di bawah
pohon kepoh itu tadi. Tetapi hanya selintas bayangan saja. Dan akhirnya Mbak Kartika pun tuh buru-buru menutup pintu jendelanya dan beranjak mau tidur. Dan malam itu dilalui Mbak Kartika dengan suasana yang aman, tidak ada apa-apa sampai pagi harinya. Seperti biasa, pagi, hari, siang, dan sorenya juga dilalui seperti umumnya orang desa sebagai ibu rumah tangga bersih-bersih rumah. Pada malam berikutnya, ketika mau beranjak tidur kurang lebih jam 9 malam, ini suasana di luar ternyata gerimis. Dan saat mau beranjak tidur itu ada suara seperti benda jatuh itu di atas genteng. Suaranya keras sekali. Takutnya genteng-gentengnya pada hancur. Kemudian otomatis Mbak Kartika ini terus bergegas keluar untuk mengecek genteng yang ada suara jatuh tadi. Tetapi setelah dicek ternyata tidak ada apa-apa. Ternyata tidak ada ranting yang jatuh. Mulai saat itu Mbak Kartika pun berpikir, suara apa itu tadi ya? Kalau ranting yang jatuh, kok gentengnya tidak pecah? Tuh rantingnya tidak ada. Terus tadi suara apa? Pikiran-pikiran itu terus membayangi Mbak Kartika. Sampai dia bingung dan belum menemukan jawaban apapun. Setelah dicek dan tidak ada apa-apa, akhirnya Mbak Kartika pun kembali masuk ke dalam rumah. Baru mau masuk membuka pintu ke dalam rumah, di belakangnya ini ada suara. Seperti suara erangan tetapi samar-samar. Seperti desisan angin hanya Tetapi tidak ambil pusing Mbak Kartika, langsung saja Mbak Kartika pun masuk ke dalam rumah. Saat mau beranjak tidur, lagi-lagi di dapur ini ada suara seperti orang menangis. Tetapi dihiraukan saja oleh Mbak Kartika. Lama-kelamaan kok suara menangis itu semakin keras. Saking penasarannya, Mbak Kartika ini pun melangkah ke dapur. Dan dicek di dapur juga ternyata tidak ada apa-apa. Baru mau beranjak ke kamar lagi, ini Mbak Kartika melihat sekelebat bayangan ini lewat di depannya. Tetapi hanya selintas saja dan hilang begitu saja, tidak ada apa-apa. Akhirnya diputuskan sebelum tidur Mbak Kartika pun pergi ke kamar belakang, di belakang dapur untuk ambil air wudhu dan akhirnya pun beranjak tidur. Dan malam itu tidak ada gangguan apapun sampai pada pagi harinya. Esok harinya ternyata pohon kepoh yang ada di samping rumahnya akhirnya pun ditebang oleh Pak Amin. Saat terdengar gergaji mesin menebang pohon kepoh itu, tiba-tiba di pintu rumahnya ini diketok oleh orang. Ternyata setelah dibuka pintunya, yang datang adalah pemilik pohon kepoh itu, yaitu Pak Amin yang meminta air panas. Dan hari itu penebangan pohon itu pun berjalan dengan lancar. Nah, esok harinya ini tiba-tiba pintu diketok lagi. Tok tok tok. Setelah dibuka ternyata Pak Amin lagi yang datang dan mengucapkan terima kasih kepada
Mbak Kartika sambil membawakan buah-buahan dan juga jajan-jajan kepada Mbak Kartika. Jadi ternyata Pak Amin ini juga orangnya sangat baik. Dan sebelum melanjutkan pekerjaannya untuk memotong dahan-dahan yang belum selesai dipotong, Pak Amin pun berpesan kepada Mbak Kartika, "Mbak, nanti malam kalau ada hal yang aneh yang terjadi di sekitar sini, jangan dihiraukan ya. Saya sudah coba memindahkan mereka, namun butuh waktu. Nanti mereka akan pergi dengan sendirinya kok. Jadi kalau ada apa-apa, jenengan hiraukan saja, Mbak." Kemudian Pak Amin pun berangkat ke sebelah rumahnya untuk memberi instruksi kepada yang menebang pohon itu untuk menyelesaikan tugasnya, dan Pak Amin pun pulang ke rumahnya. Waktu itu Mbak Kartika bingung dan tidak tahu maksud apa yang dikatakan oleh Pak Amin itu tadi. Akhirnya malam pun tiba. Waktu itu hujan deras sekali. Dan kebetulan lampu juga mati. Sayup-sayup Mbak Kartika ini mendengar suara tangisan. Semakin lama tangisan itu kok semakin kencang, semakin lama kok semakin kencang. Mbak Kartika otomatis penasaran. Kemudian membuka jendela dan mengintip ke arah suara tangisan itu tadi. Ternyata suara tangisan itu berasal dari pohon kepoh yang ditebang. Jendela pun dibuka dan dilihatnya ada perempuan duduk di tunggak pohon kepoh sambil menangis. Perempuan itu rambutnya panjang dan bajunya warnanya hijau. Tetapi wajahnya tidak kelihatan. Perempuan yang duduk di tunggak pohon kepoh itu menangis terus terseduh-seduh. Kemudian Mbak Kartika pun berpikir, ini orang apa? Saking takutnya akhirnya jendelanya pun ditutup dan Mbak Kartika beranjak untuk tidur, masuk ke dalam kamar. Saat Mbak Kartika sudah berada di kamar dan mau memejamkan mata, suara tangisan itu terdengar lagi. Tetapi ketika mau ditengok lagi, Mbak Kartika takut. Akhirnya sambil selimutan, Mbak Kartika memutuskan untuk tidur. Tetapi matanya tidak bisa terpejam. Setelah itu, tahu-tahu ada suara seperti ranting jatuh di atap rumahnya. Kaget Mbak Kartika. Dar, otomatis kaget Mbak Kartika. Mbak Kartika mikir mungkin ranting jatuh ini di atap rumah saya. Tetapi logikanya kemudian berpikir, loh kan pohon kepohnya sudah ditebang. Tidak mungkin kalau ranting yang jatuh. Akhirnya Mbak Kartika ini memberanikan diri untuk ngecek atap rumahnya. Tetapi tidak berani keluar rumah, hanya ditengok dari dalam rumah. Ternyata atap rumahnya tidak ada apa-apa, tidak ada yang pecah. Malam itu Mbak Kartika betul-betul untuk tidur memejamkan mata saja sangat sulit. Setelah suara yang jatuh ke atap rumahnya itu, timbul lagi banyak suara-suara yang lain yang ada di sekitar rumahnya. Ada suara anak-anak kecil yang sedang bermain. Kemudian juga ada suara erangan yang itu bermunculan satu persatu. Suara-suara itu berada di sekitar rumahnya Mbak Kartika. Akhirnya malam itu Mbak Kartika pun tetap
berusaha untuk bisa memejamkan matanya. Meskipun tidurnya bisa dibilang tidur-tidur ayam. Kurang lebih sekitar jam 1 dini hari, Mbak Kartika ini kebelet pipis. Karena saking nahan pipisnya tidak tahan, Mbak Kartika berangkat ke toilet. Toiletnya ini pas berada di belakang dapur. Nah, pas di toilet itu, Mbak Kartika dengar suara lagi. Suara perempuan menangis. Tetapi itu dihiraukan saja oleh Mbak Kartika. Saat buang airnya ini sudah selesai dan mau beranjak ke dapur, nah di sini Mbak Kartika ini mendengar lagi suara erangan. Waktu itu gelap. Karena apa? Listrik ini masih mati. Listrik masih mati. Saking hujan deras tadi. Saat mau masuk ke kamar, tiba-tiba di situ ada sosok hitam yang besar, matanya merah dan memandang tajam kepada Mbak Kartika. Mbak Kartika takut sekali. Saking takutnya, Mbak Kartika ini langsung mengambil selimut dan masuk ke dalam selimut. Kemudian selimut pun dibuka, diintip, dan sosok hitam itu tadi sudah tidak ada. Tetapi dari pojok matanya, sambil mengintip itu, Mbak Kartika ini melihat sosok-sosok segala macam ini banyak sekali di rumahnya. Ada yang berbentuk seperti pocong, ada yang anak kecil ini di pojokan ini kepalanya gundul sedang bermain, dan masih banyak lagi. Jadi malam itu betul-betul seperti neraka di dalam rumahnya Mbak Kartika. Sampai menjelang pagi, Mbak Kartika tidak bisa tidur. Mau minta tolong kepada siapa, tetangganya sangat jauh. Karena memang rumahnya ini di paling pinggir sekali. Di kampung sudah paling pinggir. Di pagi harinya, dengan kepala yang masih pusing dan badannya yang lesu karena semalaman tidak bisa tidur, Mbak Kartika pun menelpon suaminya. Saat itu juga suaminya ditelepon disuruh pulang. Dan sore harinya suaminya pun akhirnya pulang. Sampai di rumah, Mbak Kartika pun menceritakan kejadian semalam dengan suaminya. Dan suaminya pun maklum karena dari warga desa sebenarnya sudah tahu bahwa di pohon besar, pohon kepoh itu memang sering terjadi penampakan. Dan penduduk desa sudah tahu itu sebenarnya. Singkat cerita, pada malam harinya suaminya pun pengen minum kopi. Lah, Mbak Kartika pergi ke dapur untuk membuatkan kopi suaminya. Di dapur itulah Mbak Kartika melihat sosok hitam itu lagi. Hitam tinggi besar dan matanya merah. Saking takutnya, Mbak Kartika langsung pingsan saat itu juga. Suaminya pun kaget. Suaminya pun bingung. Dan akhirnya suaminya pun lari ke tetangganya menuju ke rumahnya Pak Wongso. Nah, Pak Wongso ini terkenal memang sesepuh yang mempunyai kesaktian yang dianggap orang linuweh di desa itu. Jadi malam itu juga Mas Roes ini pergi ke tempatnya Mbah Wongso. Kemudian Mbah Wongso pun diajak ke rumah. Setelah dibaca-bacakan, didoakan, akhirnya ini Mbak Kartika pun siuman. Kemudian Mas Rois tanya kepada Mbah Wongso, "Mbah,
sebenarnya apa yang terjadi dengan istri saya? Kok sampai diganggu semacam ini? Nah, akhirnya Mbah Wongso pun berkata, sepertinya istrimu ini adalah kesayangan neneknya. Iya apa tidak? Kemudian si Kartika ngomong, ya Mbah, betul Mbah. Ini setelah siuman. Pantas saja nenekmu menitipkan sosok penjaga gaib kepadamu. Kamu tidak usah khawatir. Jadi sosok-sosok yang hadir ke tempatmu tadi malam banyak itu sebenarnya hanya ingin berkenalan dengan sosok gaib penjaga dirimu yang diwariskan dari nenek. Yang terpenting nanti ketika pas wetonmu kamu puasa, ya puasa mutih 3 hari dan doakan semua leluhurmu. Tidak usah khawatir, tidak apa-apa. Mereka hanya ingin berkenalan saja dengan sosok gaib penunggumu yang dititipkan dan diwariskan oleh nenek. Akhirnya mereka, yaitu Mas Roes dan Mbak Kartika pun paham. Setelah itu Mbah Wongso pun pulang ke rumahnya. Setelah kejadian itu, seperti pesannya Mbah Wongso, pas weton Mbak Kartika ini puasa mutih 3 hari apit wetonnya, dan setelah kejadian itu pun tidak ada kejadian-kejadian yang mengganggu Mbak Kartika lagi, dan kehidupan Mbak Kartika dengan Mas Roes berjalan dengan baik. Itu tadi kisah horor yang dibagikan oleh Mbak Kartika dari Jakarta. Mudah-mudahan sedulur-sedulur semua bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari apa yang dikisahkan oleh Mbak Kartika. Matur sembah nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.